Ya kan? Iya. Karena ceramah dikit-dikit ya materi kan. Iya. Jadi jangan salahkan umat kalau banyak penceramah, banyak ustadz, tapi ya nggak apa-apa saya sampaikan. Kan ustadznya juga yang kadang-kadang menipu umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada hari ini kembali di Hamim Channel, dan pada kali ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Syarif Zulfahmi, SQ, SHUD, MAG. Dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi apa kabarnya Ustaz hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Sehat alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertama Ustaz, kami ingin mengetahui background pendidikannya Ustaz. Iya. Dan profesinya. Silakan Ustaz. Baik. Sekarang? Iya. Bisa tahun depannya Ustaz. Iya, baik. Terima kasih. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang melihat dan menyaksikan di channel Hamim TV ya. Hamim Channel. Hamim YouTube. Channel, maaf. Oke, Hamim Channel. Yes. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat yang insya Allah akan mendatangkan ketaatan kita kepada Allah. Baik, kalau dikatakan perkenalan diri, ya mungkin jangan terlalu resmi kali ya. Kita ngomong santai aja. Nama Muhammad Syarif Zulfahmi. Ya, alhamdulillah, biiznillah bisa menyelesaikan studi S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kalau sekarang sudah berubah menjadi universitas. Universitas. Ya, di bawah komando rektor oleh Menteri Agama, Profesor Nasruddin Umar. Kemudian, di situ gelar SQ-nya, SQ. kalau dibilang gelar SQ itu sebenarnya apa ya? Kayak ijazah yang. Ijazah. Karena di PT IKI itu kan ada program tahfiz itu 2 jalur. Mau tahfiz penuh dalam artian 30 juz. Iya. Itu nanti selama kita berkuliah, kita harus menyelesaikan target, bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Sambil kuliah itu? Sambil kuliah. Sambil kuliah. Jadi SKS-nya juga, SKS tahfiz itu masuk di kampus. Ada juga program tahfiz terbatas, dalam artian tidak 30 juz, cuma surah-surah yang terpenting saja. Alhamdulillah kemarin saya bisa menyelesaikan prodi jurusan tafsir dan juga menyelesaikan hafalan, setoran hafalan. Masya Allah. Ya, jadi SQ ya sarjana Quran, dan SUD sarjana Usuluddin, teologi Islam ya, SUD. Alhamdulillah, sebelum saya ke Makassar, saya sudah melanjutkan S2 di PT IKI di kampus yang sama. Cuma ala kulli hal, ketika saya pilih di Makassar, ternyata saya tidak bisa melanjutkan perkuliahan saya di sini. Jadi singkat cerita, kemudian saya mengulang kembali S2 di UIN Alauddin Makassar, mengambil konsentrasi yang sama di tafsir. Selesai, saya angkatan COVID juga, jadi nggak pernah ngampus. Jadi online terus online. Ya, ke kampus itu cuman ngurus-ngurus berkas saja. Jadi kemudian alhamdulillah, ya sebelum lanjut ke S3 sekarang, alhamdulillah mohon doanya. Saya mendapat undangan kehormatan untuk menjadi delegasi, jadi imam di Masjid Al-Hikmah di kota New York, Amerika Serikat. Ya, sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman itu, kok bisa nyampe ke sana gitu kan. Padahal kalau dipikir dan dilihat, Amerika itu kan notabene negara yang kebanyakan non-Muslim. Ya, singkat cerita saya ingin bercerita singkat, mungkin ya karena atas izin Allah, karena ya, Quran itu sebenarnya berkahnya itu tak bisa diukur ya. Makanya saya memegang satu prinsip ya, bagi kita yang sudah berkomitmen dengan Quran, ya kalau bahasanya, bawalah Quranmu kemanapun, karena Al-Quran akan membawamu kemanapun juga. Ya, jadi saya mungkin tersadarkan saya bisa menginjakkan kaki di negeri Paman Sam itu, ya mungkin berkahnya Al-Quran lah. Tidak lepas dari itu dan doa dari guru-guru kami. Ya, jadi komunitas Muslim yang ada di New York itu mengundang, dan memang setiap tahun sih ada. Setiap tahun ada
Yang Dan diutus. ada semacam seleksi ya. Oh, saya. Nanti teman-teman juga bisa mungkin mencari akses informasi untuk bisa menjadi imam di sana. Sebenarnya mudah kalau kita sudah tahu caranya. Tapi biasanya itu dalam satu kali pemberangkatan berapa yang diundang? Kalau di masjid saya kemarin itu kita berdua. Berdua saya. Ya, jadi memang kita ngerangkap imam dan juga mengumandangkan azan. Dan di sana juga sebenarnya ya kita ngajar juga Ya. ke jamaah kan, ke orang tua, ke ibu-ibu dan anak-anak semua gitu. Oke. Ya gitu. Oke, Ustaz. Jadi sudah berapa tahun tinggal di Amerika? Kalau kemarin kunjungan pertama itu 6 bulan ya. 6 bulan Ya, pertamanya. lumayan lama 6 bulan. Ya. Dan memang kontraknya seperti itu. Kalau kemarin ini saya cuman datang safari Ramadan sebulan aja. Sebulan. Ramadan ini kemarin. Oh iya. Ya, di tempat yang lain. Oh, jadi selama di New York itu ada sekitar 7 bulan semuanya. Ya, bisa dibilang bulan. seperti itu 7 Ya. bulan. Jadi begini, Ustaz. Setelah tinggal di New York dalam beberapa bulan, bagaimana perbandingan keislaman di Indonesia dan Amerika yang Ya, baik. Anda lihat? Iya. Ya, kalau kita merujuk kepada ayat, ini kan banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi kita untuk bergerak ya, melihat Iya. ciptaan Allah itu di mana saja. Dan saya terpukau dan melihat secara langsung apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran itu kan di berbagai surah lah. Ya, Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul siru fil ard." Ini kan perintah agar kita itu berjalan, bergerak. Ya. Ya, makanya sama dengan pepatah Arab yang mengatakan harik yadak tajidul barokah. Iya. Ya, Ini ada rekreasi ya. juga ini tadi. Iya, ayat rekreasi. Jadi rekreasi itu sangat penting. Iya, rekreasi penting. Ya, healing itu bahkan saya ingin mengatakan mesti kita healing. Iya. Ya. Siru. Ayatnya kan jelas kul siru fil ard. Berjalanlah. Bahkan kata ulama harik yadak tajidul barokah. Kareso ko nurun tutu baraka. Ya, akarnya meruntuh Ya, mereka. pokoknya action aja dulu. Berkah itu Allah macam-macam. Iya. Ya, jadi kalau dari pertanyaan tadi itu saya katakan perbandingan keislaman di sana dengan di sini Indonesia. Ya, kita katakan mungkin ini kalau asumsi saya, narasi saya mengatakan kita perlu banyak bersyukur kepada Allah dengan keislaman kita di Indonesia. Ya. Karena suasana keislaman kita ini yang kadangkala yang kita rindukan dan kita butuhkan di sana. Misal saya kasih contoh. Ya, kalau menurut pengalaman saya, ya, misal kita ini kan kalau ingin menghadiri pengajian rutin, itu kan kita bisa kapan setiap saat, bisa milih gitu. Mau ke ustadz itu, mau ke ustadz sana, silakan Ya, kita di bisa Indonesia. milih. Iya, di sini. Waktunya kapanpun, mau weekend, mau hari kerja, mau nggak silakan. Banyak akses untuk belajar Islam gitu kan. Tapi kalau di Amerika bagaimana? Di sana Masya Allah, orang-orang Islam di sana itu betul-betul harus mentekadkan niatnya bulat untuk belajar. Jadi kalau setengah-setengah nggak belajar Islam, ya sudah, bablas kita keikut keikut arus gitu kan. Ya, jadi orang-orang Islam di sana itu, khususnya orang Indonesia, betul-betul memang merindukan. Ya, istilahnya kalau ada kayak tabligh akbar, mereka itu kayak senang banget gitu loh. Karena disitulah kesempatan mereka untuk belajar, ya, belajar tentang Islam kembali, bersilaturahim. Ya, jadi karena suasana di sana itu tidak seperti dengan di Indonesia yang keislaman kita ini, Masya Allah, bisa dibilang kental banget gitu ya. Ya, di sana kan orang interaksinya kan banyak dengan non-Muslim. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa orang Muslim yang ada di Amerika sana sangat merindukan pengajian. Cuma iya, mungkin cuma terbatas ustaznya karena nggak tahu, Bang. tempat, kondisi, latar belakang mereka kan juga harus bekerja. Gitu ya. Ya, jadi memang Amerika itu ini kan ibarat koin dua mata sisi. Bagi yang memiliki peluang, notabene sebagai seorang pendakwah juga bisa berkiprah di sana. Nanti kita kan akan bahas ke situ ya. Yeah. Tapi kalau setengah-setengah kita juga nggak punya fondasi yang kuat, iman keislaman kita, terus kita ke sana, kita bisa keikut arus gitu. Oh iya. Oke, Ustaz. Jadi tadi kan disampaikan bahwa peluang dakwahnya itu bagaimana di Amerika, terutama tentang kepemudaan di sana, Ustaz. Iya. Iya. Atau bagaimana kepemudaan di Amerika. Iya. Sejauh apa yang saya saksikan, ya, kalau kita katakan penduduk Muslim Amerika itu kan
Ya, kalau hemat saya memang banyak orang istilahnya dari bangsa lain yang datang ke US. Ya. Ya, misal dari bangsa-bangsa orang Afrika, orang Arab gitu kan banyak. Dalam artian mereka sudah menjadi bagian kewarganegaraan Amerika Serikat. Ya, semangat dakwah mereka juga besar gitu, sama lah dengan seperti kita. Cuman istilahnya tantangan dakwah di sana itu kan bukan terkait, misalnya saya candain, bukan apa hukum kunut, bagaimana kalau kita kunut, bagaimana kalau kita tasyahud, itu hal yang apa ya, maksudnya kita ini terlalu banyak membuat drama sehingga dakwah ini kurang tersalurkan dengan baik. Di sana fokus orang dakwah itu bagaimana mereka bisa berislam dengan baik dan orang yang baru masuk Islam bisa masuk Islam. Jadi fokus runcing tombak dakwah kita itu harus menjurus ke situ. Bagaimana bisa mengislamkan orang di sana, ya, dan juga bisa merawat Islam mereka. Persoalan teknis ibadah mereka itu jangan kita terlalu istilahnya memberatkan mereka lah. Jadi terpenting untuk pelan dakwah ini dulu bagaimana dia mengenal Islam ini, Ustaz. Ya kenal Islam aja itu udah syukur bagaimana banget, Islam gitu. itu. Karena gini Ustaz ya, di sana misalnya orang masuk Islam itu di sana tidak sama dengan kita. Di sini kan banyak orang masuk Islam karena motivasi, misal mau nikah kan, biar nikahnya cepat gitu. Kalau di sana orang masuk Islam, Masya Allah, betul-betul karena pikiran mereka itu udah, nalar mereka itu ingin tahu. Karena memang ada ketertarikan dari dalam gitu. Mereka mau belajar Islam seperti yang benar itu seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang sebatas mau main-main, mereka ngapain masuk Islam? Mereka memang mau belajar. Nah, kemarin saya ada pengalaman kurang lebih 5 orang yang saya masukkan Islam, dan itu kebanyakan murni mereka itu masuk Islam karena mereka ingin belajar. Ya, mereka tertarik dengan Islam, dengan akhlak-akhlak itu Muslim. Penduduk asli Amerika itu, Ustaz? Iya, ada kulit hitam, kulit putih, kan macam-macam mereka itu. Senang. Maksudnya gini, informasi baiknya Islam di Amerika itu memang sedang dilirik banyak oleh mata dunia. Ya, karena mereka begini loh. Terkhusus kita Islam Indonesia, Islam Asia. Di mata mereka, Islam itu identik dengan perang, jenggot, ya kan? Teror. Ketika Islam Indonesia hadir, ya makanya kita di sana itu kita butuh sosok Islam yang betul-betul bisa mententramkan, memberikan kenyamanan, kedamaian kepada mereka. Ketika mereka melihat Islam Indonesia yang mungkin dengan segala budayanya yang santun, lemah lembut, dan dia Islam, orang boleh heran. Oh, ini Islam ya? You are Muslim. Karena yang selama ini dikatakan bahwa Islam itu dengan jenggot, kekerasan. Dia ketika melihat Islam Indonesia, dia terkagum. Oh, ada Islam seperti ini ya? Jadi tidak sedikit di sana mereka meluk Islam karena melihat perilaku-perilaku Muslim itu yang humble, gitu kan? Oke. Jadi telah kita mendengarkan banyak informasi-informasi tentang Islam yang ada di Amerika. Jadi sebagai penutup, Ustaz, baik, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau motivasi yang bisa dijadikan pedoman bahwa bagaimana kita bisa juga sampai di sana, benar ya, melihat keadaan Islam di Amerika? Baik, mungkin tadi kesimpulannya dimajukan ya. Ya, kalau motivasi saya terkhusus kepada teman-teman ini ya, yang menyaksikan ini, yang kita seusia, sefrekuensi, ya, sebenarnya kita ini memang perlu banyak mengupgrade diri. Ya, saya tegas ingin mengajak teman-teman bergerak, ya, cari suasana baru, jangan terpaku dengan zona nyaman gitu kan. Jangan jadi Makassar terus. Betul. Maksudnya gini, kalau kita meninggalkan sahabat kita di sini, insya Allah akan ada gantinya. Apa yang kita tinggalkan untuk kemaslahatan diri kita dan untuk umat, insya Allah ada gantinya. Jadi saya pesankan teman-teman yang punya komitmen untuk mengasah skill berdakwah, ya silahkan cari tempat yang kira-kira Anda nyaman. Ya, saya sarankan ya, saya sudah pernah ke sana. Ya, cari tempat yang kira-kira kita bisa berdakwah lebih luas gitu lingkupnya kan. Ya, bukan cuma di Amerika, sebenarnya di negara manapun kalau kita punya peluang kesempatan. Ya, karena sebenarnya tugas dakwah ini mulia gitu loh. Ya, di Indonesia kan sudah banyak pendakwah kan. Tapi banyak pendakwah, banyak juga umat makin goblok. Ya kan? Karena ceramah dikit-dikit
ya materi kan. Iya. Jadi jangan salahkan umat kalau banyak penceramah, banyak ustadz, tapi umat juga makin ya nggak apa-apa saya sampaikan kan ustadznya juga yang kadang-kadang menipu umat. Ya belum ceramah udah minta sekian juta. Langsung pasang tarif. Iya kan, merusak marwah dakwah gitu loh. Jadi saya tidak heran ketika ada dalam satu kampung karena rusaknya misalnya ada aliran sesat. Ya, bukan salahnya warga di situ karena aliran sesat itu masuk karena kita ini para mubalik, para dai terlalu asik main di kota, tidak memperhatikan mereka. Jadi mereka tersesat, jangan salahkan mereka, salahkan kita ini yang tidak pernah menyapa mereka dengan dakwah kita. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesempatannya untuk hadir di podcast kali ini. Dan untuk para pemirsa, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Jadi, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran Revelation, rahmatan lil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.